Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Deswanulandari dengan NIM 22060154. Baiklah, pada video kali ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baik, saya langsung saja mempresentasikan materi kali ini. Materinya yaitu pada bab 7 pertumbuhan ekonomi 1, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Materi yang pertama yaitu pendahuluan dan model pertumbuhan Solo. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama yang meningkatkan standar hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan secara berkelanjutan. Untuk memahami fenomena ini, para ekonom menggunakan model pertumbuhan Solow, sebuah kerangka kerja dinamis yang menunjukkan bagaimana akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan output barang dan jasa suatu negara. Berbeda dengan model statistis, model Solow menjelaskan perubahan ekonomi sepanjang waktu dengan memfokuskan analisis pada variabel per pekerja, seperti model per prakerja dan output per prakerja. Model pertumbuhan Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu fungsi produksi dan permintaan barang. Dalam model ini, penawaran barang didasarkan pada fungsi produksi dengan skala hasil konstan, di mana output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja yang dirumuskan sebagai Y sama dengan F dikali K. Kemiringan kurva fungsi produksi ini mencerminkan produk marginal modal, yaitu tambahan output yang dihasilkan dari satu unit modal tambahan. Seiring bertambahnya modal, kurva menjadi lebih datar karena adanya hukum hasil yang semakin menurun atau diminishing marginal product, di mana setiap unit modal tambahan memberikan kontribusi output yang semakin kecil. Sementara itu, permintaan barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi, dengan asumsi bahwa masyarakat menabung sebagian dari pendapatannya dan mengkonsumsi sisanya, sehingga investasi selalu sama dengan tabungan. Selanjutnya yaitu akumulasi modal dan kondisi mapan atau stage. Persediaan modal berubah sepanjang waktu melalui dua kekuatan yang saling berlawanan. Investasi yang menambah modal dan depresiasi yang menguranginya. Depresiasi diasumsikan sebagai proporsi konstan dari persediaan modal yang ada. Titik di mana investasi tepat mengimbangi depresiasi disebut sebagai kondisi mapan atau state. Pada titik ini, persediaan modal dan output stabil, tidak tumbuh maupun menyusut. Jika perekonomian dimulai dengan modal di bawah level kondisi mapan, investasi akan melebihi depresiasi sehingga modal akan tumbuh.
hingga mencapai steady state atau kondisi mapan. Sebaliknya, jika modal melebihi level tersebut, depresiasi akan lebih besar dari investasi, hingga modal menyusut kembali ke titik equilibrium jangka panjang tersebut. Selanjutnya, ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan kondisi yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Jadi, seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memiliki kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan kondisi disebut tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule Level of Capital. Selanjutnya yaitu dampak tabungan terhadap pertumbuhan. Tingkat tabungan merupakan determinan penting dalam menentukan posisi kondisi mapan suatu negara. Peningkatan tingkat tabungan akan menggeser kurva investasi ke atas, menyebabkan investasi melebihi depresiasi dan memicu pertumbuhan modal, serta output menuju kondisi mapan baru yang lebih tinggi. Meskipun tabungan yang lebih tinggi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara sementara selama masa transisi. Dalam jangka panjang, hal tersebut hanya menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi, tanpa mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi selamanya. Fenomena ini menjelaskan mengapa negara dengan tingkat investasi tinggi cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih besar, serta memberikan dasar bagi para ekonom untuk bersikap kritis terhadap defisit anggaran pemerintah yang dapat mengurangi tabungan nasional. Selanjutnya itu pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan slow menekankan interaksi antara pertumbuhan populasi dan akumulasi modal. Pada model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi output per pekerja karena pertumbuhan jumlah pekerja yang sangat cepat akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak. Sehingga pada kondisi mapan, setiap pekerja dilengkapi dengan modal yang lebih sedikit. Model ini mengabaikan beberapa efek potensial lainnya dari pertumbuhan populasi. Di sini kita akan menggunakan dua model, yang satu menekankan interaksi antara populasi dengan sumber daya alam, yang lainnya menekankan interaksi populasi dengan teknologi. Yang pertama model Malthusian. Pada bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population as it affect the Future Improvements of Society, ekonom terdahulu Thomas Robert Malthus 1766-1834 memperlihatkan apa yang mungkin dapat disebut ramalan paling mengerikan sepanjang sejarah. Malthus memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut prediksinya, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Malthus memulai dengan suatu catatan, makanan penting bagi keberadaan manusia, dan kemudian nafsu antara manusia adalah penting dan akan terus berada pada kondisi seperti saat ini. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan populasi tak terbatas lebih besar daripada kekuatan bumi
untuk memberikan hasil alam bagi manusia. Menurut Malthus, satu-satunya pengendalian pertumbuhan populasi adalah kesengsaraan dan sifat buruk. Malthus mengungkapkan, usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan amal atau pemerintah untuk mengurangi kemiskinan justru akan kontraproduktif karena akan menyebabkan kaum miskin terus-menerus memiliki keturunan. Menempatkan lagi lebih banyak beban pada kemampuan produktif masyarakat. Meskipun model Malthusian kemungkinan menjelaskan kondisi dunia pada saat Malthus hidup, prediksinya yang mengatakan manusia akan hidup dalam kemiskinan selamanya terbukti salah. Populasi dunia telah meningkat sebesar 6 kali lipat selama 2 dekade terakhir dan standar kehidupan rata-rata jauh lebih tinggi. Karena adanya pertumbuhan ekonomi, kelaparan kronis dan kekurangan gizi tidak banyak lagi ditemukan saat ini dibandingkan saat Malthus masih hidup. Kelaparan masih terus terjadi, tapi terjadinya tersebut lebih disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketidakstabilan politik, dan bukan diakibatkan oleh tingkat tersedianya bahan pangan. Yang kedua yaitu model Kremerian. Di saat Malthus melihat pertumbuhan populasi sebagai ancaman bagi peningkatan selanjutnya yaitu model Kremerian. Di saat Malthus melihat pertumbuhan populasi sebagai ancaman bagi peningkatan standar hidup, ekonom Michael Kremer memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Menurut Kremer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemu dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Sebagai bukti dari hipotesis ini, Kramer memulai dengan data bahwa sepanjang sejarah umat manusia, tingkat pertumbuhan dunia meningkat seiring dengan populasi dunia. Sebagai contoh, pertumbuhan dunia lebih cepat ketika populasi dunia 1 miliar terjadi sekitar tahun 1800-an. Dibandingkan ketika populasi umat manusia hanya 100 juta, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Fakta ini sejalan dengan hipotesis bahwa memiliki lebih banyak penduduk akan mendorong lebih banyak kemajuan teknologi. Temuan Kramer kedua, bukti yang lebih menarik perhatian, diperoleh dengan membandingkan wilayah-wilayah di dunia. Mencairnya es di kutub mengakhiri zaman es pada sekitar 10.000 sebelum Masehi, yang mengakibatkan banjir besar di daratan dan memisahkan dunia menjadi daerah-daerah tersendiri yang tidak dapat melakukan komunikasi antar daerah. Jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu studi kasus pada Jepang dan Jerman. Pengalaman Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia II menjadi contoh nyata validitas model Solow. Pasca perang, persediaan modal kedua negara tersebut hancur drastis, menempatkan mereka jauh di bawah kondisi mapan. Sesuai prediksi model, karena persediaan modal yang sangat rendah, investasi baru memberikan hasil yang sangat besar dibandingkan depresiasi, sehingga memicu periode pertumbuhan yang sangat pesat hingga mereka kembali mendekati kondisi mapan yang baru. Pertumbuhan ajaib ini juga didorong oleh tingkat tabungan dan investasi yang tinggi di kedua negara tersebut dibandingkan negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu model pertumbuhan Solo menunjukkan bahwa dalam jangka panjang tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukuran persediaan modal dan tingkat produksinya.
Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula persediaan modal dan semakin tinggi tingkat output. Dalam model Solow, kenaikan tingkat tabungan memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, memunculkan periode pertumbuhan yang cepat, tetapi akhirnya pertumbuhan itu melambat ketika kondisi mapan yang baru dicapai. Jadi, meskipun tingkat tabungan yang tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan itu sendiri tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan berkesinambungan. Model Shalom menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah determinan jangka panjang lain dari standar kehidupan. Berdasarkan model Solow, semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, semakin rendah tingkat output dan tingkat modal per pekerja. Teori lain melihat efek dari pertumbuhan populasi. Malthus memperlihatkan pertumbuhan populasi akan membebani sumber daya alam yang diperlukan untuk memproduksi makanan. Sementara Kramer menunjukkan bahwa populasi yang besar bisa meningkatkan kemajuan teknologi. Baiklah, itulah hasil presentasi saya tentang materi pertumbuhan, teori pertumbuhan perekonomian, tentang materi pertumbuhan ekonomi satu, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam bentuk perbuatan dan perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.